Jika kita ingin hasilnya maksimal, percayalah, bangunlah tim yang kompak, ya kan? Bangunlah komunikasi yang intensif, terus menerus, perbaiki terus menerus. Halo, jumpa lagi dengan saya Simon Sembiring Kembaran, owner bisnis di PD Idola Snack Jaya. Kali ini saya akan men-sharingkan sebuah tema yang berjudul cara membangun sebuah hubungan tim yang solid. Nah, sebelum saya uraikan hingga akhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bunyikan juga loncengnya agar setiap kali saya upload video terbaru Anda mendapatkan notifikasinya. Ya, jadi saya adalah mantan karyawan pabrik 19 tahun. Nah, kemudian saat ini saya mengelola usaha sudah 15 tahun. Nah, jadi sewaktu menjadi karyawan saya memiliki tim kerja. Nah, kemudian saat ini saya memiliki karyawan. Saya menjadi leadernya. Nah, jadi bagaimana membangun sebuah tim yang kompak dan solid? Tentu ada tips-tips atau poin-poin yang ingin saya bagikan. Nah, jadi yang pertama adalah komunikasi intensif. Nah, jadi jangan pernah anggap sepele masalah komunikasi. Ketika komunikasi sesama anggota tim macet ataupun tidak berjalan dengan baik, maka kerja tim akan berantakan. Percayalah. Nah, jadi bagaimana caranya? Komunikasi selalu intensif. Nah, nggak selalu kita harus bertatap muka dengan tim kerja kita. Nah, ataupun sebagai pemilik usaha, owner ya, nggak selalu harus bertatapan. Nah, bisa juga dilakukan melalui by phone atau melalui WhatsApp. Nah, ya kan? Buatkan satu grup WhatsApp khusus untuk tim kerja. Nah, jadi komunikasi bisa disampaikan di sana. Nah, itu dia pentingnya komunikasi di dalam membangun sebuah usaha. Jika kita ingin hasilnya maksimal, percayalah, bangunlah tim yang kompak, ya kan? Bangunlah komunikasi yang intensif, terus menerus, perbaiki terus menerus. Nah, itu saya kira poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua. Poin yang kedua adalah punya visi dan misi yang sama gitu. Tujuan sama. Nah, artinya kita menyamakan dulu nih tujuan kita, misi dan tujuan kita sama. Nah, karyawan yang kita rekrut, nah jika kita sebagai owner ya, nah harus memang karyawan yang benar-benar punya tujuan yang sama. Maksudnya mereka itu adalah orang-orang yang memang ingin maju. Nah, itu dia orang-orangnya. Jadi melalui rekrutmen itu udah ada klasifikasi yang kita cari, kriteria seseorang gitu yang kita butuhkan. Nah, ketika itu tidak tercapai, ya, maka juga akan terjadi tim yang kompak dan solid tidak akan terbangun gitu, tidak akan berjalan dengan baik. Jadi visi dan misi harus kita samakan. Nah, itu dia poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah bangun rasa saling percaya. Nah, jadi kalau di dalam hal membangun itu tadi kan begitu pertemuan awal nggak mungkin langsung percaya. Nah, tentu ada hal yang harus dilakukan, yaitu kita bangun kepercayaan dengan tidak akan ada kerja tim yang sukses jika anggotanya tidak saling percaya gitu. Nah, seperti itu. Bisa saling mengenal lebih dalam gitu ya. Mungkin saat makan siang bareng-bareng ya dengan tim kita, ataupun kita melakukan acara di luar kerja. Nah, ketemu bersama-sama, bisa kita lakukan olahraga bersama. Jadi adanya chemistry. Nah, dengan adanya kita saling membangun ya kan kepercayaan itu tadi, ya kita adakan pertemuan-pertemuan seperti itu.
Yang keempat ya, jadi saling menghormati dan menghargai. Nah, jadi di dalam satu tim perbedaan nggak bisa dihindari ya. Perbedaan pendapat tuh nggak bisa gitu. Si A pendapatnya demikian, si B pendapatnya demikian, si C pendapatnya beda lagi. Nah, jadi bukanlah perbedaan itu menjadi satu pemisah untuk tidak membangun satu tim gitu kan. Jadi kita samakan persepsi nih, samakan seperti tadi, samakan visi. Jadi yang pertama kita harus menghormati pendapat orang lain. Kita yang berbeda kita hargai gitu. Yang kedua kita juga menghargai hak orang-orang lain dalam mengemukakan pendapat. Nah, jika kita punya ide bagaimana melakukan pekerjaan ini, dia punya ide, kita terima, kita hargai, kita hormati gitu ya. Nah, sama juga halnya orang lain juga seperti itu. Nah, jika terjadi saling menghormati, nah percaya deh, pasti persamaan persepsi jadi ketemu gitu. Nah, bagaimana melakukan yang efektif, bagaimana melakukan yang terbaik. Nah, jadi itu tadi ya, saling menghormati dan menghargai. Nah, sekecil apapun pendapat orang, kita harus menghargai. Nah, itulah yang membuat tim kita menjadi sebuah tim yang tangguh. Nah, begitu dia. Kalau ibarat pemain bola ya, jangan semua mau jadi nggak percaya dia kalau jadi penjaga gawang gitu kan. Nah, semua jadi penjaga gawang atau semua menjadi strikernya kan. Nah, kita pasti akan kebobolan. Nah, ya kan? Jadi berikan kepercayaan. Nah, dan saling menghargai. Nah, itu dia saya kira ya. Kemudian yang kelima, evaluasi rutin gitu ya. Nah, setiap pekerjaan yang kita lakukan, lakukanlah evaluasi. Jika kita tidak melakukan evaluasi, kita tidak akan bertumbuh gitu. Tidak akan naik pangkat. Nah, jadi kunci sukses sebuah kerja tim adalah evaluasi. Nah, dari evaluasi ini bisa dilihat mana yang sudah berjalan sesuai plan ya, mana yang harus mendapatkan suntikan atau perhatian ataupun motivasi, atau kekurangan apa yang harus diperbaiki. Nah, dengan evaluasi tadi kita bisa menemukan yang terbaik gitu. Jadi hal yang kurang bisa menjadi lebih baik. Nah, jadi itu yang penting. Melalui evaluasi juga kita akan menemukan satu trust ya. Nah, artinya bukan seorang yang paling top. Nah, ya, bukan seorang Superman, tapi yang paling hebat itu adalah super tim. Nah, tim yang kuat. Nah, itu kalau yang ingin menjadi kuat, menjadi tangguh, menjadi solid sebuah tim tadi. Jadi tim yang solid adalah super tim, bukan Superman atau bukan satu orang saja. Dari cara membangun sebuah hubungan tim yang solid, nah saya di sini telah memiliki program 3 kemitraan. Nah, jadi yang ingin dilakukan, poin yang pertama, pelatihan dan praktek berwirausaha. Nah, di situ kita akan dididik, diajarkan bagaimana kita memulai praktek berwirausaha. Nah, di situ ada mentoringnya, ada bimbingannya, bagaimana kita melakukan pekerjaan dengan tim, ya kan? Nah, di Idola Snack telah ada job desk-nya semua. Jadi semuanya punya tanggung jawab masing-masing. Nah, jadi dari semua tanggung jawab tadi, nah di sanalah ditentukan usaha ini bisa berkembang atau tidak. Nah, itu dia tuh. Jadi punya job desk masing-masing. Nah, jadi dengan mengikuti program kemitraan yang pertama tadi bagi angkatan kerja khususnya yang masih lulusan SLTA usia 18 sampai 25 tahun ya. Jadi di sini ada persyaratannya memang. Nah, terus kemudian setelah bekerja 2 tahun, nah mereka itu sudah punya tabungan 24 juta. Nah, di sini kan kita memastikan bahwa setiap bulan wajib menyimpan tabungan sebesar 1 juta. Nah, itulah jadi totalnya 24 juta. Nah, ini buat apa? Nah, ini adalah buat bekal membuka usaha setelah 2 tahun melalui pelatihan, praktek, dan berwirausaha. Nah, usahanya seperti apa? Nah, ini karena sudah memiliki modal 24 juta, kemudian itu biayanya untuk sewa tempat dan peralatan. Nah, karena di dalam sebuah usaha di bidang snack, menyewa tempat adalah syarat pertama, yang kedua peralatannya itu satu lagi, kemudian yang ketiga adalah modalnya. Kemudian modal barang yang dijual akan diberikan bantuan oleh Idola Snack Jaya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa juga langsung tonton di YouTube
di channel Idola Snack Jaya. Nah, saksikan di sana sudah banyak sekali penjelasan tentang program kemitraan. Nah, itu dia. Jadi jangan tunggu lagi jika memang ingin langsung, ya kan? Ingin langsung memulai membangun sebuah tim, ingin merasakan ya sebuah tim yang kompak dan solid itu tadi, bagaimana? Langsung aja daftar saja langsung di program kemitraan Idola Snack Jaya. Saya kira inilah aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhir kata saya mengucapkan bersama Idola pasti jaya.